Selamat pagi pemirsa. Menteri sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja menteri sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Merekalah perpanjangan tangan presiden untuk mengeksekusi berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan pemimpin tertinggi. Dengan posisi seperti itu, pantang bagi menteri untuk berjalan tidak seirama dengan langkah presiden. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 27 Juni 2025 dengan tema Berhenti Membebani Presiden bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudentius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Sehat, mudah-mudahan tidak membebanimu. Tidak membebani saya. Dan kalau kita bicara soal beban membebani, ini kan sebetulnya adalah aksi atau aksi reaksi atau sebab dan akibat. Pertanyaan besar orang adalah yang membuat menteri membebani presiden adalah menterinya atau presiden yang tidak kemudian mau membuang beban ini, Bang? Bagaimana itu, Bang? Mungkin dua-duanya kali ya. Mungkin dua-duanya. Ya. Tetapi yang pasti kalau presiden itu tuan pesta, mestinya jangan dibiarkan dia mencuci piring dari peserta pestanya. Oke. Yang terjadi sekarang ini kan seluruh beban kementerian itu dilimpahkan kepada presiden untuk diambilkan keputusan. Pada satu sisi baik ya, tapi pada sisi lain kalau semuanya diambil alih oleh presiden, apa sih tugasnya menteri kalau gitu? Iya, apa gunanya ada menteri? Ya, katanya pembantu gitu loh. Jadi kalau pembantu membebani tuannya, yang salah pembantu bisa juga tuannya. Pertanyaannya, Bang, kan kalau bicara reshuffle ya, isu itu udah sering sekali kita dengar, tapi sejak Presiden Prabowo menjabat dari Oktober tahun lalu, belum ada itu reshuffle, Bang. Ini jadi sebetulnya apakah memang itu sekedar warning bagi menteri-menteri supaya bekerja lebih benar lagi, atau memang itu ya hanya bicara saja, Bang? Tapi yang paling tepat sih para menteri sebaiknya mengurangi kegemarannya untuk membebani presiden. Ini kan doyan menteri ini, doyan membebani presiden. Gitu. Itu kenapa, Bang? Apakah memang menteri-menterinya dalam tanda petik berinisiatif untuk membuktikan bahwa kami bekerja loh Pak Presiden, atau ada motif lain, Bang? Ya, hakikatnya itu banyak kebijakan yang dilahirkan oleh kementerian-kementerian itu tanpa melalui kajian yang serius gitu ya. Jadi sepertinya kebijakan coba-coba gitu. Coba-coba mudah-mudahan baik, ternyata menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ujung-ujungnya presiden yang harus menyelesaikannya. Oke, kita akan bahas itu, Bang Gauden. Sama pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 27 Juni 2025, Berhenti Membebani Presiden. Berhenti membebani presiden. Menteri sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa. Merekalah perpanjangan tangan presiden untuk mengeksekusi berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan sang pemimpin tertinggi. Dengan posisi seperti itu, pantang bagi menteri untuk berjalan tidak seirama dengan langkah presiden. Ibarat sebuah orkestrasi musik, presiden adalah konduktor atau dirigen yang mesti diikuti para pemain orkestra yang lain sehingga dapat menghasilkan alunan simfoni yang merdu. Sedikit saja ada nada sumbang, simfoni bakal terganggu. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya justru kerap menciptakan nada-nada sumbang sendiri. Mereka tidak mampu menjadi bagian dari orkestrasi yang solid.
alih-alih membantu tugas presiden, beberapa dari mereka justru membebani presiden. Setiap kebijakan pemerintah semestinya menawarkan solusi atau berbagai persoalan yang terus menghantam bangsa ini. Namun yang acap terlihat sepanjang 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran ini, para menteri justru banyak menelurkan kebijakan yang amat kental dengan nuansa kontroversi. Kerja dan kebijakan menteri yang seharusnya tegak lurus dengan visi misi milik presiden malah kerap kali memunculkan permasalahan baru. Celakanya, ketika kebijakan kontroversial itu pada ujungnya hanya menghasilkan kehebohan dan kegaduhan pun solusi, presiden juga yang selalu harus turun tangan menyelesaikannya. Bukankah itu sama artinya menambah beban presiden? Maka wajar bila Ketua MPR Ahmad Muzani sampai memperingatkan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhenti membebani Presiden Prabowo Subianto. Sudah terlampau banyak polemik yang muncul dan menjadi sorotan publik luas gara-gara ketidaksanggupan menteri mengelola kebijakan yang mereka luncurkan sendiri. Sebutlah beberapa contoh, mulai dari polemik munculnya pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, kehebohan soal pelarangan bagi pengecer menjual LPG 3 kg yang tiba-tiba digulirkan tanpa kajian dan sosialisasi yang kuat, kasus pembiaran penambangan nikel di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya, hingga sengketa 4 pulau yang melibatkan pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Semua itu, kata Muzani, menambah beban presiden yang seharusnya bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan yang bersifat strategis dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan. Maka, sebaiknya saya kira pembantu-pembantu presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden, tegas dia. Peringatan dari seorang ketua MPR yang juga sekretaris jenderal Partai Gerindra, partai penguasa saat ini, itu tentunya tidak bisa dianggap main-main. Secara tersirat, apa yang disampaikan Muzani itu bisa dimaknai sebagai peringatan Prabowo kepada para menterinya agar tak mengkhianati kepercayaan yang sudah ia berikan dengan kinerja yang seadanya. Presiden Prabowo pun beberapa waktu lalu pernah menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menindak apabila jajarannya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik. Artinya, tidak ada tempat bagi menteri yang berkinerja lemah, yang gemar mbalelo, yang tak punya sensitivitas terhadap persoalan rakyat di Kabinet Prabowo. Hingga 8 bulan pemerintahan ini berjalan, reshuffle besar-besaran memang belum tereksekusi. Namun, tetap saja ancaman dan peringatan itu mestinya bisa melecut para pembantu presiden supaya lebih cepat berakselerasi dan memperbaiki diri, bukan malah memelihara kegemaran mereka membebani presiden. Di bagian berikut Anda tentunya bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bagan Si Api-Api Riau ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Pak Sugeng. Halo. Kelihatannya masih belum tersambung, kita mungkin akan mencobanya lagi. Bang Gaudens, kalau melihat menteri adalah pembantu presiden, tentunya pembantu itu kan harus diarahkan oleh presiden. Ketika Presiden Prabowo berkali-kali mengingatkan
Dan beberapa kali kemudian memang mungkin bukan menteri yang sama ya, atau bisa jadi sama, tapi tetap ada masalah lagi. Apakah tidak sebaiknya kemudian memang benar-benar dilakukan reshuffle itu untuk memberikan pelajaran bagi seluruh menteri yang lain bahwa peringatan bahwa reshuffle itu akan bisa dilakukan bukan sekedar omong-omong, Bang? Ya, reshuffle atau tetap mempertahankan menteri-menteri yang ada itu kan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Oh iya. Akan tetapi faktanya memang banyak menteri yang bekerja tidak di bawah kendali presiden atau bekerja yang hanya menimbulkan masalah, kemudian harus presiden turun tangan. Di dalam bahasa editorial itu meminta para pembantunya untuk tidak membebani presiden. Memang di dalam konstitusi menteri itu disebut pembantu presiden. Itu bukan pembantu seperti pemahaman sehari-hari gitu. Ini kan orang-orang terpilih yang mestinya mereka punya kemampuan lebih dari yang lain untuk membantu Bapak Presiden. Kalau tidak bisa membantu, pilihannya ada pada Presiden, apakah mempertahankan atau menggantinya. Tentu banyak pertimbangan di sana, tergantung pertimbangan awal ketika memilih. Apakah memilihnya itu karena misalnya partainya atau apa gitu kan. Banyak sekali pertimbangan itu. Iya Bang, tapi kalau kemudian kita melihat sekian kasus ya di dalam editorial kan sudah dikatakan ada beberapa kasus, ada soal LPG 3 kilo, ada soal pagar laut, ada soal Raja Ampat, ada soal sengketa 4 pulau, dan saya rasa ada beberapa kasus lain. Kalau melihat ini jangan sampai, kalau saya berpikir Bang, jangan sampai kita nanti rakyat melihat bahwa ini kelihatannya menteri-menteri ini tidak bicara dengan presiden, atau presiden kayaknya lolos nih masalah-masalah ini. Bagaimana Bang? Ya, menteri itu kan mestinya mampu punya inisiatif ya. Inisiatif untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang catatan besarnya itu harus pro rakyat gitu. Tetapi yang terjadi selama ini kan ada reaksi publik atas kebijakan-kebijakan menteri yang kemudian memaksa presiden untuk turun tangan menyelesaikannya. Nah, pertanyaan besarnya, untuk apa para menteri itu berada pada posisi itu jika presiden juga harus turun tangan? Bukankah mestinya presiden itu berpikir jauh lebih strategis untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban konstitusionalnya yang juga ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Toh tujuan kita bernegara itu jelas sekali kan. Tujuannya itu mencapai masyarakat adil dan makmur. Kalau presiden itu berpikir visi besar untuk memakmurkan rakyat, mestinya pekerjaan teknis itu selesai pada tingkat menteri. Menteri juga banyak sekali pembantu-pembantu menteri juga kan. Ada staf ahlinya seabrek gitu. Kalau masih juga menimbulkan kebijakan yang menimbulkan reaksi publik yang besar, menjadi pertanyaan besarnya, apakah menteri itu punya kapasitas atau tidak sih? Itu kan kalaupun misalnya presiden mempertimbangkan dukungan politis Bang, ketika mengganti menteri yang berasal dari partai politik, kan sebetulnya bisa juga tetap dimintakan dari partai yang bersangkutan, tapi untuk memberikan orang yang lebih cakap. Tapi poinnya adalah ya lakukanlah contoh kalau memang reshuffle, memang itu hak istimewa presiden. Tapi kan kita boleh mengusulkan Bang, tapi kita harus jeda dahulu Bang Oda, sambil tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita memang harus menghormati hak istimewa prerogatif presiden. Tapi kalau kemudian kebijakan yang tarik ulur Bang, dan kemudian akhirnya batal, itu kan kalau terus-menerus terjadi, nanti akhirnya wibawa pemerintah mulai berkurang. Jangan sampai kemudian rakyat melihat, wah ini pemerintah atau menterinya ya, menterinya sebetulnya, pelin-pelan nih. Bagaimana Bang?
Ya memang menjadi persoalan karena sebagian juga yang menjadi menteri itu adalah ketua umum partai yang mendukung presiden pada pilpres kan. Untuk mengganti ketua umum itu tentu bukan hal yang mudah ya. Iya. Secara politik praktis gitu. Secara teori sih gampang. Karena presiden yang mengangkat, presiden juga yang memberhentikan. Itu kan teorinya. Tetapi di dalam prakteknya itu susah. Tetapi yang ingin kita tekankan, sebaiknya para menteri itu tahu diri untuk membuat kebijakan yang tidak menyulitkan presiden. Terlalu gampang kok, karena seluruh perangkat yang mendukung untuk mengambil kebijakan itu kan ada ya. Iya. Problemnya mau atau tidak untuk membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Yang terlihat sekarang itu kan banyak sekali kebijakan yang menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri. Yang kalau menurut definisi undang-undang korupsi itu mestinya masuk korupsi kebijakan gitu loh. Nah ini yang mestinya para menteri itu kedepannya itu mencoba untuk jauh lebih baik lagi gitu. Sehingga tidak lagi membebani presiden. Sudah terlalu banyak sih persoalan yang harus ditangani oleh presiden itu. Atau biarkan presiden mengurus hal-hal strategis, hal-hal teknis itu selesai di tingkat menteri. Kalau tidak juga mampu menyelesaikan itu, ya kita katakan sebaiknya mengundurkan diri lah para menterinya. Tahu diri gitu kan. Itu kan masalahnya kalau di Indonesia hal amat sangat langka Bang mengundurkan diri itu. Tapi saya teringat dengan di Kabinet Merah Putih ini kan ada 7 ya Bang ya, menteri koordinator. Yang tadinya atau bahkan sampai sekarang diharapkan mereka yang mengkoordinasi menteri-menteri di bawahnya, baru kemudian nanti berkoordinasi dengan presiden. Ini Menko-Menkonya bekerja dengan baik, dipandang, dihormati oleh menterinya, atau bagaimana kelihatannya? Saya tidak terlalu hafal jumlah Menko-nya berapa. 7 Bang, sekarang 7 Bang. 7 ya. Iya. Karena terlalu banyak sih ya. Tetapi ada satu kasus yang saat ini memperlihatkan bagaimana di dalam kabinet itu tidak ada koordinasi yang baik gitu ya. Kasus itu saat ini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 1979, Undang-Undang tentang ekstradisi, yang menggugat itu 5 orang jaksa aktif di Kejaksaan Agung yang menyatakan inkonstitusional ekstradisi itu ditangani oleh Kementerian Kehakiman yang menurut rumusan undang-undang, walaupun Menteri Kehakiman sekarang kan udah pecah menjadi 3 ya. Itu memperlihatkan bahwa koordinasi di tingkat Menko itu, walaupun Menko-nya berbeda kan, Jaksa Agung itu di bawah Menko Politik, sementara Kehakiman itu di bawah Menko Hukum. Kan? 2 Menko. Mestinya di antara Menko ini kan bisa berkoordinasi sehingga kasus seperti itu tidak sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Belum diputuskan seperti apa nantinya terkait dengan ekstradisi. Tetapi itu memperlihatkan, bahkan menurut salah satu hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang itu mengatakan bahwa di bawah presiden itu pembantunya cakar-cakaran yang Menko-nya tidak tahu, dan presiden juga tidak tahu bahwa di bawah itu cakar-cakaran gitu. Kita harap Bang, setelah kita bicara ini adalah ya langkah perbaikan dari kinerja menteri, dan juga kita pesankan kepada presiden kalau ingin reshuffle jangan ragu-ragu Bang. Ya, suara Ahmad Muzani walaupun dia itu ketua MPR juga sekjen Gerindra, tentu ada keterkaitan dengan keinginan Prabowo gitu. Baik. Kita tunggu berarti nanti sama-sama seperti apa. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, hingga 8 bulan pemerintahan berjalan, reshuffle besar-besaran memang belum terlaksana. Namun tetap saja ancaman dan peringatan itu mestinya bisa melecut para pembantu presiden supaya lebih cepat memperbaiki diri, bukan malah memelihara kegemaran membebani presiden. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.